Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan di minggu pertama tentunya. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita masih bisa mengikuti atau bisa beribadah tentunya lebih khusyuk lagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa juga diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keluasan rezeki tentunya. Sehingga apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita bisa terpenuhi dan apa yang menjadi kewajiban kita juga bisa kita laksanakan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai membahas tema, saya ingin mengajak pemirsa untuk kemudian like, share dan subscribe acara tayangan ini, yaitu acara Inspirasi Syariah, bisa kemudian disebarkan ke teman-teman dan juga di grup-grup yang lain. Baik, saat ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan suci Ramadan, dan tentunya sangat menarik bagi kita untuk dibahas yang kemudian bisa mungkin dirasakan juga oleh kaum muslim tentunya yang kemudian melaksanakan ibadah puasa. Dan bulan yang juga mengajak umat untuk membersihkan diri, untuk kemudian membersihkan hati. Juga tentunya bisa kita dilihat apakah memang dari sisi ekonomi, sisi budaya juga ikut terbawa, sehingga kita juga bisa dengan khusyuk melaksanakan menjalankan ibadah puasa ini. Dan tema kita yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang budaya konsumtif di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Hadi Sucipto, SE MSI, sebagai pengamat ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk yang kedua kalinya tentunya nih. Iya. Tadi sudah sedikit saya singgung tentang masalah budaya konsumtif di bulan suci Ramadan, yang memang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan juga mengajak umat untuk membersihkan. Cuma dilihat dari kacamata kita, dari sisi ekonomi dan juga sisi budaya, banyak hal yang kemudian timbulnya konsumtif di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira seperti apa bahasannya nih, biar kita juga para pemirsa bisa mengantisipasi semuanya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat umur dan kesehatan, dan kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Tidak sedikit dari saudara kita yang sangat merindukan, ya barangkali juga tidak sedikit juga saudara kita yang ternyata tidak bisa ya, karena Allah sudah memanggil sebagainya. Sehingga tentunya bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu meningkatkan amaliyah ibadah kita, karena bulan Ramadan ini kan bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya ya. Allah ganjar ya, Allah berikan pahala berkali lipat kan. Ya, sehingga ini yang kesempatan barangkali kita di awal bulan Ramadan ini ya punya targetan ya, kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini memaksimalkan ya ibadah kita. Tadi sempat disinggung ya tentang berkaitan dengan satu fenomena di masyarakat kita ya, di mana di bulan suci Ramadan ini tidak hanya tadi katakanlah seruan untuk membersihkan hati dan sebagainya, tapi bagaimana dari sisi ekonomi dan budaya ada yang menarik ya, timbul sebuah tradisi di masyarakat yang mungkin ada di bulan suci Ramadan justru. Begitu. Artinya bahwa kita ini kan diwajibkan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar ya, dahaga dan hawa nafsu, tapi bagaimana ini ujian mental, secara mental spiritual, tapi ya sebetulnya secara fisiologi berpuasa itu kan mengurangi dari pola makan kita. Ya, biasa kita sehari yang normal paling tidak, kita orang Indonesia ini makan atau sarapan, makan siang dan makan sore atau malam ya. Ini kan kita ditarik menjadi hanya 2 kali. Di saat sahur ya, dan di saat berbuka. Jadi secara hitungan ekonomi barangkali harusnya ya, secara pengeluaran itu harus lebih irit, lebih hemat begitu. Tapi itulah yang tadi dikatakan, tradisi ini justru tidak hanya sekedar memindahkan jam makan ya dan sebagainya, justru menyebabkan budaya konsumtif ya.
Nah, ini tidak lepas dari masyarakat yang memang terlihat ya ketika di awal bulan suci Ramadan ini memang pola konsumsinya juga berbeda, menganggapnya bulan ini bulan spesial, maka makanannya pun harus spesial. Gitu. Semua ada. Ya, di mana baginda Rasulullah SAW kalau berbuka saja ya cukup dengan kurma dan air putih. Tapi ya di tradisi kita kan tidak. Ya harus ada kurmanya, harus ada kolaknya, harus ada jusnya, harus ada sirupnya. Ya, belum lagi harus ada gorengan. Nah, begitu. Jadi yang biasanya tidak ada dipaksakan harus kemudian ada. Otomatis kan menambah anggaran begitu. Dan terkadang ya istilahnya kalau saya rasakan dulu waktu masih zaman kecil ya, nafsu besar tenaga kurang lah gitu. Semua ingin dimakan habis ya. Nasinya udah siapin, ini kolaknya, ini kemudian jusnya sebenarnya. Baru berbuka duk, kemudian 1, 2, 3 suap ya setelah kita tajilnya dimakan udah kenyang. Jadi ini mubazir. Banyak makanannya ada tadi nggak kemakan. Ya, apalagi kan nanti besok dipanaskan sebagainya, dan kadang makannya berlebih atau banyak masaknya. Ada ya namanya makan yang itu kan enaknya fresh gitu ya. Udah sekian lama makin, apalagi ketemu lagi maghrib ya untuk pas berbuka juga akhirnya nggak seger lagi. Jadi banyak makanan yang akhirnya terbuang. Itu kan mubazir. Jadi inilah yang saya lihat satu tradisi yang di masyarakat, harusnya pola makan yang tadi 3 kali menjadi 2 kali di saat sahur dan berbuka. Tapi ini karena memang menjadi sebuah tradisi, dipaksakan harus ada. Ya. Nah, ini yang kemudian mengatakan, ini kan bulan spesial, makanannya pun harus spesial. Karena kan habis puasa dia harus diganti ya, gizi kita, ya, asupan kita dengan yang, wah, kita lebih. Justru ya, apa yang berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti itu. Ya, memang saya juga kadang nih di sebelum puasa kemarin juga belum apa-apa tuh sudah ada tuh iklan-iklan tayangan-tayangan sirup ya, sarung bermunculan ya, kemudian juga model-model baju dan sebagainya gitu. Artinya ini juga sebenarnya kalau dari sisi budaya gitu, dari sisi budaya kan menarik minat gitu ya, menarik minat untuk kemudian orang beli ini, beli itu, karena mereka tertarik dan melihat tayangan gitu. Nah, apakah memang budaya ini juga sebenarnya ya bukan dari sisi makanan saja sebenarnya ya. Artinya walaupun itu sirup juga sebagai awal pembuka, tapi setidaknya banyak di antara keluarga di kita juga tertarik dengan iklan. Nah, seperti apa pandangan Ustaz? Ya sebetulnya saya melihat memang ini tidak lepas dari perkembangan kapitalisme global ya. Yang suka tidak suka umat Islam ini menjadi objek ya. Karena namanya pasar ini kan jadi sasaran ya, iklan. Nah, kita ini kan kadang kalau udah iklan baru, produk baru itu kan penasaran. Gimana rasanya, gimana makainya, bagaimana, macam-macam lah. Apalagi dengan diskon ya, atau dengan cuci gudang. Ya, beli 1 dapat 1 gitu ya. Macam-macam. Ini jadi menghipnotis lah umat Islam untuk menjadi manusia yang konsumtif. Ya, padahal ini bagaimana kita meredam ya. Apalagi kalau kita melihat bisnis atau kemudian hiburan pun di bulan suci Ramadan ini kan panennya para produsen, artis, dan dunia hiburan ya. Ya mohon maaf saya tidak mengurangi hormat, misalkan ketika kita mau sahur gitu ya, langsung nonton TV kan istilahnya lawakan semua itu. Ya. Paling nanti di ujung dari acara itu kemudian diberikanlah tausiah oleh ustadznya gitu ya. Jadi habis pelengkap gitu ya, pelengkapnya. Pelengkap ya. Ya memang ya begitulah tuntutan entertain kita ya. Jadi menghibur lah sehingga artis itu full nggak pulang ke rumah ya. Dia menginap di studio karena kejar tayang dalam waktu 1 bulan itu, apalagi yang live ya. Ini kan menjadi ya memang ya suatu tradisi juga bagi dunia artis ya. Ya padahal isinya kan kalau saya katakan tadi banyak ketawanya, banyak lawakannya dibandingkan materi dan sebagainya. Nah, ini juga tidak lepas dari program-program yang biasa ya. Makanya ini pun saya pikir ya kalau di bulan Ramadan namanya siaran pasti siaran yang berwarna atau bernafas religius lah gitu. Artis yang biasanya buka-bukaan ya dipaksa lah gimana cara menutup aurat begitu. Tuntutan masalahnya ya, tuntutan peran. Nah, tuntutan peran bukan pada masalah kesadaran. Harusnya sih justru momentum Ramadan inilah untuk merubah ya satu pemikiran, pemahaman ya, termasuk ya perintah-perintah untuk aurat dan sebagainya, itu harus dilaksanakan sebagai nanti buah Ramadan itu ya di sana sebetulnya. Oke, baik. Tadi melihat tentang iklan, kemudian artis yang memang dituntut untuk seperti itu.
Nah, di kondisi masyarakat sendiri gitu, seharusnya bagaimana sih memanfaatkan bulan Ramadan ini? Gitu. Di samping tadi ya, artinya budaya konsumtif itu salah satunya adalah adanya produk budaya kapitalis ya, yang kemudian mereka memasarkan melalui iklan-iklan sehingga masyarakat tertarik. Nah, sebenarnya gitu masyarakat di bulan suci Ramadan ini harusnya seperti apa ketika tadi dikatakan membersihkan hati. Ya. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, bagi kita bulan Ramadan ini harusnya bulan spesial. Ya, setelah ingat betul lah bagaimana ketika dulu setelahnya Ramadan itu kan harusnya ya buah takwanya itu kan ada. Sebagaimana ini ayat Al-Qur'an yang ayat populer gitu ya. Kita sudah hafal semua insyaallah pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ujung ayat itu mengatakan la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan semoga Anda menjadi orang yang takwa. Jadi kalau takwa itu apa sebetulnya ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan itu kan jawaban anak-anak yang kalau ditanya seperti apa itu itulah sederhananya. Ya, itulah definisi sederhananya. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan katanya bulan Ramadan adalah bulan yang candra di muka ya, menggembleng spiritual kita untuk buahnya nanti adalah ketakwaan. Maka 11 bulan kemudian itulah nanti setelah Ramadan itu harusnya umat Islam ini terikat ya dengan apa yang menjadikan komitmen, apa yang menjadikan kebiasaan gitu. Makanya ya walaupun bulan Ramadan berlalu ya puasanya Senin Kamisnya misalkannya, tahajudnya untuk qiyamul lail dan sebagainya kan tetap konsisten begitu. Tapi yang namanya godaan ya di bulan Ramadan kan kondusif semuanya puasa gitu. Beda ketika di luar bulan suci Ramadan itu kemudian ya godaannya makin banyak, maka ya kemaksiatan pun ya jalan lagi lah begitu. Makin marak begitu. Jadi ini termasuk bagaimana budaya konsumtif tadi, karena kita melihat tidak hanya di bulan Ramadan saja, ketika menjelang menjelang Lebaran itu semakin menjadi-jadi gitu. Ya sederhananya beginilah. Ya memang kita rasakan namanya kita kalau ganti baju atau beli baju baru itu pas momentumnya di bulan puasa begitu ya, menjelang Lebaran. Untuk Lebaran. Ada baju Lebaran kan begitu ya. Bisa nggak kita misalnya tahun ini baju Lebaran? Oh ya nggak bisa setahun sekali kok katanya. Nggak bisa gitu ya. Itu kan hanya dipaksa. Termasuk juga ketika menu spesial di bulan maksudnya di Lebaran itu ya harus ada misalkan opor, harus ada sate, harus ada kupat dan sebagainya. Bisa nggak bulan puasa sebagaimana kebiasaan kita makan sehari-hari ya? Ya nggak bisa juga dong, setahun sekali masa nggak bisa. Nah, hal-hal gini kan jadi satu budaya jadi. Ya samping budaya juga satu hal menjadikan doktrin ya seolah jadi itu kesepakatan, keharusan gitu. Masa iya sih setahun sekali aja nggak bisa gitu. Baju baru juga nggak bisa setahun sekali, itu kan momentumnya. Ya betul sih situnya. Tapi ya bagaimana kita bisa mengerem dari hal tadi ya sehingga kalaupun oke lah misalnya itu bisa dilakukan tapi tidak berlebihan. Ya dari tadi kan bagaimana dari menu berbukanya, kemudian nanti kalaupun Lebaran juga dari bagaimana semuanya serba baru gitu ya. Justru yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan itu ibadahnya, bukan belanjanya gitu. Ya, walaupun belanja dalam arti ya selama masyarakat kita punya daya beli atau pendapatan sih nggak masalah, tapi ya disitulah Ramadan ini menjadikan satu bulan pelatihan dalam mengendalikan hawa nafsu kan gitu kan. Tadi kan dikatakan Ramadan tidak cukup untuk menahan lapar dan dahaga. Nafsu konsumtifnya gitu itu juga harus diredam, harus dikendalikan. Nah, ini penting bagi kita barangkali di awal bulan Ramadan ini ya mengendalikan itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik diskusi kita tentang bahasan bagaimana budaya konsumtif di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk tayangan ini agar lebih bisa mencerahkan umat dan juga bisa memberikan informasi bagi masyarakat di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan diskusi tentang tadi budaya konsumtif tadi menjelang Ramadan ya. Tapi memang kalau kita amati baik di masjid, di musola atau tempat-tempat ibadah umat Islam ya, kadang 10 hari pertama uram itu. Kadang sampai keluar gitu ya. Kemudian 10 hari kedua sudah mulai agak setengah. Ada seleksi lah. Ada seleksi. Mana yang benar-benar. Kemudian di 10 hari ketiga tuh
Kadang udah mulai tuh 1 atau 2 sub saja gitu. Nah, ini juga apa memang pengaruh budaya tadi gitu, sehingga masyarakat lebih cenderungnya tidak sholat di musola, tidak sholat di masjid, tapi juga kadang mereka pergi ke tempat perbelanjaan. Apa memang, kalau saya pikir, apa memang tidak siangnya saja gitu atau sorenya gitu mereka belanja, sholatnya kemudian tetap dilanjutkan di malam hari. Nah, ini budaya-budaya ini kan sudah berlangsung lama. Kira-kira gimana nih? Ya ibarat kalau kita dalam pertandingan lah, ada babak penyisihan, ada babak semifinal dan babak final. Ya harusnya kita sebagai seorang muslim ketika momentum Ramadan itu justru akhir yang harus diraih ya full gitu ya. Ini ya sebagaimana tadi olahraga ya, pemanasannya sebelum Ramadan, misalkan kita biasa sahur misalkan Kamis ya, sehingga tidak kaget tuh pas bulan suci Ramadan ya. Kadang awal-awal bulan Ramadan tuh banyak yang pada sakit perut tuh, kaget. Awal Bukanya pedas-pedas gitu ya, es dan sebagainya, ya perut juga kaget. Nah makanya di sini penting bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam melatih tadi ya. Makanya kenapa Allah sampaikan dulu di bulan Rajab ya, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, dan kita selalu berharap ya Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan gitu. Kita berharap bahwa dalam bulan yang mulia ini, bulan pelatihan yang pada akhirnya kita bisa masuk ya, alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan kan begitu ya. Nah sehingga apa yang disampaikan tadi harusnya masjid-masjid itu semakin penuh ya, ibadah ini semakin khusyuk ya? makin khusyuk, bukan sebaliknya. Ya memang ya ini barangkali bukan tradisi, fenomena di kita ya. Di awal-awal biasanya kan semangat di awal Ramadan itu sampai masjid menambah tenda karena tidak muat lagi jamaahnya, karpet dan sebagainya. Tapi seleksi alam tadi, babak penyisihan kemudian mulai berkurang ya. Sapnya ada kemajuan sapnya misalnya gitu ya, sampai finalnya ya mudah-mudahan final masing-masing gitu, karena mungkin sebagian mudik lah begitu ya. Kita husnudon aja, mereka pulang kampung duluan, jadi sehingga masjid sepi gitu ya. Tapi ya kembali lagi, ini yang memang harus menjadikan sebuah introspeksi kita bersama ya, sebut dengan buah takwa itu. Artinya apa? Ketika bagaimana setelah pasca Ramadan itu yang kita sangat ya itu dijadikan sebuah potret lagi. Masjid sepi kembali kan gitu ya. Ya paling yang masih bertahan yang sepuh-sepuhnya. Kenapa anak-anak dulu dipaksakan ya? Saya ingat dulu waktu saya SD itu kan ada kewajiban istilahnya tuh, menulis ya mencatat ceramah taraweh dan mencatat ceramah subuh. Jadi jauh-jauh kita keliling tuh ke masjid mana gitu, jangan bosan di masjid sendiri, keliling kemana gitu. Ya walaupun dipaksa tanda kutip ya oleh sekolah ya, tapi itu kan menjadi syiar. Jadi kita juga dipaksa untuk kemudian berkunjung ke masjid-masjid yang ada. Ya, itu saya pikir perlu kita pertahankan. Ya kalau tidak seperti itu ya tanda kutip tidak ada dorongan untuk mencari, walaupun dulu ingat ngejar-ngejar penceramah tanda tangan begitu ya. Dulu masih kita nggak tahu sekarang ya. Tapi dulu masih rasak betul itu suasana kebersamaan dengan teman-teman, keliling kemana, kita tarawih di mana, kita sholat subuh di mana, karena ngejar tadi tugas tadi. Tapi hikmahnya atau kemudian dampaknya luar biasa. Ya jadi seperti itu. Jadi ya berharap itu masjid-masjid ataupun ibadah spiritual kita justru harusnya makin meningkat sebagaimana tadi. Tapi memang mau tidak mau yang tarikat sunatullahnya terseleksi, mana yang istiqomah lah istilahnya begitu ya, untuk tetap dia selalu berjamaah di masjid, kemudian juga tilawah kan. Apalagi kalau kita melihat 10 hari terakhir di mana kita mencari malam Lailatul Qadar, itu kan justru masjid makin penuh ya. Kita seminggu ya terakhir itu bukannya untuk kemudian untuk belanja, tapi bagaimana itikaf. Nah itu menjadi hal yang saya pikir perlu disiapkan oleh keluarga, ya dibiasakan untuk keluarga untuk bahwa kita tidur atau itikaf di masjid ya, sehingga akan menambah suasana kebersamaan ya, spiritual di keluarga juga semakin meningkat ya. Ini yang saya pikir penting kita terus pertahankan lah gitu. Oke, kembali tadi kepada budaya konsumtif ya. Budaya konsumtif tadi
apa sih penyebabnya gitu, sehingga tadi sudah sedikit dijelaskan, disinggung, artinya segala sesuatunya harus spesial karena kita masuk di bulan Ramadan ya, segala makanan macam makanan minimalnya harus tersedia, beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Apakah memang juga tadi Rasulullah hanya kurma dan sebagainya. Nah, bagaimana sih seharusnya gitu umat ini menjaga gitu sehingga budaya itu setidaknya tahun demi tahun, waktu demi waktu, bertambahnya usia kita bisa batasi gitu. Kenapa? Bisa jadi kita juga suatu saat nanti zamannya anak-anak kita gitu ya. Apakah memang lebih konsumtif atau lebih harus seperti apa? Karena kan kita juga harus memberikan kesadaran juga kepada anak-anak, kepada masyarakat gitu. Kira-kira gimana? Apa penyebab utamanya? Ya tadi saya sempat singgung di awal bahwa pengaruh budaya atau pengaruh kapitalisme global ini ya, bagaimana mereka pun memandang umat Islam ini sebagai pangsa pasar, dan disitulah iklan-iklan ya, suka tidak suka menjadi sebuah pendorong hasrat yang semakin meningkat. Ya karena kita sekali lagi budaya di masyarakat kita kalau sudah ada iklan baru kan tadi penasaran gitu ya, pengen beli, ada diskon, ada macam-macam lah gitu. Padahal sebetulnya nggak dibutuhkan. Ya, jadi kalau sederhananya lah, bagaimana mungkin emak-emak atau ibu-ibu ya, kalau dalam belanja kan harus punya catatan nih, belanja ini harus dibelinya apa. Ketika di lapangan, di mall atau di apa, akhirnya kan di luar konteks semua apa yang sudah dicatat. Gitu. Langsung dilipet aja. Ya kalau kita suami harusnya makin menggandeng istri itu supaya nggak kemana-mana, maksudnya dalam arti ya apa sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah ini yang juga ya namanya orang setahun sekali kadang juga menjadikan momentum bagi para produsen untuk memberikan dorongan ya masyarakat untuk semakin konsumsi. Artinya apa yang sebetulnya tidak perlu ya jangan dibeli begitu ya. Jadi ini yang memang harus kuatnya di kita ya. Jadi karena apa dalam Islam ya, bagaimana dalam bulan Ramadan ini yang mengajarkan pada kesederhanaan. Ya, dari pola makan yang tadi 3 kali menjadi 2 kali saja secara ekonomi hitungan harusnya kan semakin lebih efisien, semakin lebih hemat begitu ya. Hemat. Tapi karena tadi ya kita mengendalikan wants, keinginan kita dibandingkan needs kita. Needs kita kan artinya apa yang sudah menjadikan pola kita makan 3 kali jadi 2. Tapi keinginan yang pengen tadi karena ini spesial maka makanan spesial itu yang harus kemudian kita redam. Ya itu satu. Kemudian yang kedua memang bagaimana puasa di bulan Ramadan ini ya tadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika berbuka hanya 3 kurma dengan air putih kan begitu ya. Nah ini yang kalau dalam pandangan Islam itu jangan kemudian istilah israf ya, pemborosan ya, pola konsumsi yang boros ya. Padahal sebetulnya bagaimana Islam mengajarkan ya konsumsi dan kemudian dari sisi penggunaan harta ya memang harus sewajarnya atau berimbang kan begitu ya. Jadi bagaimana Ramadan ini mengajarkan manusia kepada pengendalian diri ya, pada kemanfaatan, apalagi tadi tidak hanya sekedar mengendalikan hawa nafsu lapar dan dahaga, hawa nafsunya dikendalikan begitu, termasuk pola konsumtifnya gitu. Oke, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali diskusi kita pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk kemudian like, share dan subscribe acara tayangan Inspirasi Syariah ini untuk memberikan inspirasi kepada saudara-saudara kita dan juga rekan-rekan kita yang lain. Baik Ustaz, ini masih terkait dengan bulan suci Ramadan. Tadi agak sedikit menyinggung tuh masalah pulang kampung. Iya. Nah, artinya kemarin 2 tahun kemarin ya. Ya karena pandemi gitu ya. Pandemi itu, ya, betul. Gitu. Artinya kita dibatasi dengan PPKM dan sebagainya, sehingga kemungkinan tahun ini apakah bisa mudik dan lain sebagainya, kita wallahu alam nih bisa apa enggak gitu. Tapi bagaimana mensiasati semua ini agar tidak juga kemudian kita berlaku konsumtif ya. Kira-kira gimana? Barangkali ini satu hal yang mungkin walaupun tradisi ya, tapi satu sisi nilai silaturahmi. Yeah. Kan kita ini kadang orang yang tidak yang istilahnya tidak tinggal ya, pulang kampung lah seperti itu ya. Kalau saya pulang kota barangkali. Ya jadi ini juga tradisi tapi ada satu sisi lainnya ya. Karena ya kalau dalam sisi pandangan ekonomi perputaran uangnya itu yang kemudian ya berbagi kepada saudara kita ya. Satu sisi itu. Yang kedua juga jangan lupa ya bahwa di bulan Ramadan ini juga satu nilai-nilai sosial atau kepedulian kepada sesama. Ya, tidak hanya dari sisi budaya konsumtifnya tapi kita merasakan ya
sebagaimana Rasulullah SAW ketika namanya bulan Ramadan ini juga merasakan bagaimana orang yang tidak mampu ya untuk kemudian mereka lebih terbiasa justru ya makan itu untuk besok aja apa itu juga mereka belum tahu, tapi kita kan justru seperti itu. Jadi nilai empati apa yang kemudian dalam Islam kita kenal dengan di bulan Ramadan itu juga harus mengeluarkan zakat fitrah. Selain juga ya kenapa tidak kita juga setahun sekali barangkali memberikan zakat mal atau infak sedekah ya kita lebihkan ya ada koridor-koridor untuk zakat fitrahnya ada, zakat malnya ada, tapi infak sedekah barangkali ya. Jadi saya berpikir kalau kita memberikan misalkan ya kita memberikan zakat fitrah entah itu dengan beras atau uang ya, kalau misalnya kita dengan beras ya tidak cukup dengan berasnya, misalkan kita tambahkan lauk pauknya, kita tambahkan dengan tambahan untuk jajannya, itu kan akan suatu kegembiraan bagi saudara kita yang nanti menjadikan mustahik ya menerima zakat itu sendiri lebih berbahagia. Itu satu. Jadi nilai-nilai sosial di dalam bulan Ramadan dengan dimensi zakat fitrah, zakat mal dan zakat infak sedekah itu akan memberikan satu empati kita kepada saudara kita yang mungkin katakanlah tidak seberuntung kita. Itu satu. Kemudian yang kedua juga dimensi tadi mudik dan sebagainya juga bisa jadi ada saudara kita kan yang namanya itu juga ya barangkali perlu dibantu atau perlu kita memberikan satu ya istilahkan dulu ingat ya zaman saya kecil tuh bahkan anak-anak kemarin sebelum pandemi gitu uang dari om tante saudara itu bisa 1 juta itu momentum ketemu ya yang dapat ampaunya gitu ya, dapat uang itu ya sebagai satu saudara-saudara itu luar biasa ya. Jadi budaya untuk berbagi juga saya pikir satu hal yang baik lah ya, karena di samping silaturahminya jarang ketemu kita dalam kurun waktu lama, kemudian momentum Idul Fitri itulah kemudian kita bertemu dengan saudara kita ya. Saya pikir juga selain juga distribusi atau dari sisi ekonomi beredar gitu ya, perputaran, kemudian juga kesejahteraan dan sebagainya. Yang penting adalah silaturahminya justru itu, karena ya saling bermaaf-maafan apalagi kalau kita masih punya orang tua ya. Ya, baik itu orang tua maupun mertua lah, itu tuh satu momentum yang tidak bisa tergantikan. Ya, disitulah kita bisa bersilaturahmi, bermaaf-maafan dan sebagainya ya, karena kita tidak lepas sebagai manusia yang khilaf dan berbuat dosa. Di momentum Idul Fitri itulah barangkali kita bisa saling bersilaturahmi dan saling memberi lah gitu seperti itu. Nah, balik lagi ketika gini kita sedang di dalam bulan suci Ramadan ya. Kemudian budaya konsumtif di akhir-akhir juga ada. Nah, bagaimana setelah Ramadan gitu ya? Setelah Ramadan itu bagaimana sih seharusnya umat muslim itu bersikap, kemudian juga berlaku? Apakah memang tadi ketertarikan kita kepada budaya konsumtif juga bagaimana membatasi hal-hal seperti itu, sehingga pada saat di bulan Ramadan itu kita digembleng, kemudian di bulan Syawal katakanlah kita juga masih mendapatkan sesuatu yang memang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu. Ya itulah yang saya katakan sebagai buah takwa ya. La'alakum tattaqun itu kan satu pertaruhan adalah 11 bulan kemudiannya setelah Ramadannya. Ya makanya dalam masalah ibadah ya bagaimana kita mempertahankan ya, walaupun ya secara pahala barangkali berbeda ya karena spesialnya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya misalkan lah untuk ibadah-ibadah ritual kita ya yang sunah-sunahnya juga kita coba pertahankan. Katakanlah untuk biasanya kita saum ya di bulan Ramadan full ya tiap hari, maka apakah itu di Senin Kamisnya atau saum Daudnya atau 3 hari di setiap tiap bulannya itu bertahan. Kemudian yang kedua tentang qiyamul lailnya dengan tahajudnya, dengan duhanya kita pertahankan. Dengan tilawah Qur'annya pun sama. Ya kalau misalnya ya biasanya kan kita punya targetan ya. Paling tidak minimal di bulan Ramadan itu khatam ya Al-Qur'an 30 juz ya. Ya barangkali juga dipertahankan. Kalau hitung-hitungan ini kan katanya ya, bukan katanya, hitungan secara kalkulasi itu misalkan kita membaca 4 halaman setiap kita selesai sholat. Ya, itu bisa dipertahankan. Bagaimana 1 bulan itu bisa selesai 1 juz, 30 juz. Nah, ini dari sisi ibadah-ibadah ritualnya. Dari ibadah-ibadah sosial ataupun yang lainnya ya, kepedulian sosial juga saya pikir penting juga ya. Artinya bahwa ya kita melihat kadang kan Ramadan yang kemudian tayangan
media massa atau televisi yang nilainya religius, ya setelah Ramadan ya kembali ke maksiat gitu. Dalam arti masih pertahankan paling kuliah subuh, ya atau siraman rohani lah apa namanya lah ya. Di pagi hari iman kita dinaikkan, tapi mulai dari situ sampai malam tayangan-tayangan maksiat, gosip apa sebagainya muncul lagi. Nah ini kadang ya memang karena sudah jadi sebuah apa ya tradisi juga atau mungkin kebiasaan yang hilang akhirnya ya. Apa yang didapatkan di bulan Ramadan itu ya untuk entertain misalnya gitu, artis-artis buka-bukaan lagi gitu ya, buka aurat dan sebagainya ya itu hanya sebatas tuntutan ini saja apa istilahnya acara begitu ya. Jadi ya disayangkan lah begitu. Termasuk masjid di mana Ramadan tadi katakanlah penuh ya. Nah ini bagaimana untuk bisa mempertahankan anak-anak diajak untuk sholat di masjid ya, dipaksa waktu itu walaupun hanya sebatas mencari tanda tangan penceramah untuk menulis lah ya ceramah-ceramahnya, ya kenapa tidak diajak untuk setiap sholat juga, apalagi untuk laki-laki misalkan ya, untuk sholat jamaah di masjid. Jadi ini penting pendidikan dari orang tua untuk kemudian bagaimana untuk menjadikan generasi selanjutnya juga apa yang biasakan orang tua pada saat itu ya. Kenapa kita generasi mungkin era 70-an atau era apaan yang masih dididik orang tua itu seperti apa dulu ya kita harapkan bagaimana itu pun kemudian berlanjut kepada anak-anak kita gitu. Ya, jadi ini memang pendidikan keluarga menjadi penting untuk bagaimana untuk ibadah-ibadahnya, termasuk tadi pola-pola konsumtif juga nanti mereka terbiasa seperti itu. Karena bagaimana perlakuan kita, bagaimana didikan kita seperti itu. Nah, tadi menariknya begini, peran orang tua, peran masyarakat gitu, yang kemudian sebisa mungkin itu mendidik anak-anak. Nah, apakah memang di situ juga ada peran institusi gitu, katakanlah yang memang secara pengajaran, secara tadi penyampaian siaran-siaran juga bisa kemudian tidak hanya disesuaikan di bulan suci Ramadan betul, maksudnya, tetapi juga memang itu sebagai sebuah jembatan bagaimana masyarakat kita juga bisa akhirnya tidak terlalu terjaga dengan hal-hal seperti itu. Ya ini memang penting ya, tidak hanya di tanggung jawab keluarga saja ya, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan. Ini benteng keluarga adalah benteng utama ya. Karena memang ya saya pikir juga bukan hanya keluarga, ada 3 pihak kan. Pihak lingkungan tetangga ya atau masyarakat, juga tidak lepas dari bagaimana negara sebagai pelindung ya. Jangan sampai kerusakan akhlak atau itu ya, sebetulnya kan ini juga tidak lepas dari sistem liberal kita ya, sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan ya, sehingga seolah agama ya sudahlah yang penting puasa, zakat, haji, tapi bagaimana sisi lainnya, ekonominya, sosialnya, budayanya ini kemudian bebas begitu ya. Nah ini penting saya pikir, karena Islam juga mentaklifkan ya, membebankan hal ini tidak hanya kepada individu tapi kepada masyarakat dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian yang ketiga juga ada taklif yang dibebankan pada negara, karena baginda Rasul mengatakan man ra'atu minkum munkaran falyughari biyadihi ya. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Artinya dengan kekuasaan kita misalkan saya atau Ustaz sebagai orang tua, sebagai suami itu kan punya power ya. Negara juga punya, pemerintah juga punya power ya, seperti itu. Termasuk ya jabatan-jabatan misalnya jamaah misalnya jadi ketua RT atau kepala satu lingkungan dan sebagainya. Nah ini kadang konteks amar ma'ruf nahi munkar ini kadang ya memang dengan kondisi saat ini terkadang sudah mulai luntur ya, dengan kehidupan yang semakin hedonis ya, menghalalkan segala cara begitu ya. Nah sehingga di situ mengatakan wa ilam yasati wa bilisani ya, apabila tidak mampu dengan lisan kalian ya, wa ilam yasati apapun itu pun kemudian tidak mampu wa biqalbihi. Tapi ingat, ujung hadis itu mengatakan wadzalika adaful imani, itulah selama-lamanya iman. Apakah dalam kehidupan kita ketika lihat kemaksiatan, saya mah nggak setuju, saya nggak sepakat, naikkan satu tingkat dengan lisan kita. Tapi kan tentu dengan cara lisan bil hasanah, dengan cara baik ya. Nah ini yang harus kita naikkan. Apa seumur hidup kita saya mah nggak setuju, saya mah nggak sepakat, sudah saja. Rasulullah mengatakan naikkan satu tingkat dengan ucapan kita. Syukur-syukur naikkan lagi tingkat yang pertama tadi, biyadihi, dengan tangan kalian. Itu yang mampu kita untuk menasihati. Nah, terkadang hadirin rahmatullah, kita ini dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini ya gampang-gampang susah. Padahal begini.
ketika kita berbuat salah, ada orang lain yang kemudian mengingatkan kita, fitrah kita, hati kita tahu kita salah, tapi perasaan nggak terima begitu. Aduh, gini mah menjatuhkan atau sebagainya. Bukan. Justru disitulah harusnya kita bersyukur. Masih ada saudara kita yang masih mengingatkan kita. Ya, kenapa? Sayangnya saudara kita agar kita tidak terjerumus pada kesalahan, kemaksiatan dan sebagainya. Harusnya bersyukur. Ini ya dalam konteks sekarang yang semakin hedonis itu apa sih istilahnya ngurusin orang lain gitu. Ya, urusin aja sendirilah gitu. Urusan lu gue gitu kan gitu. Ya ini yang terjadi di masyarakat kita yang semakin sekuler begitu. Jadi ya dalam konteks setelah pasca itu pun saya pikir ya memang penting dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks ya tidak hanya sebatas akhlak ya, tapi banyak dalam kehidupan kita ini berpolitik, berekonomi ini kan banyak yang menyimpang begitu ya, dari aturan-aturan yang sudah diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah disinilah penting kita sebagai bagian dari umat Islam ya akan suatu kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Oke, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali tadi disampaikan oleh narasumber tentang bagaimana kita juga tidak hanya membentengi dari budaya konsumtif, tapi juga kita menjaga di 11 bulan ke depan. Termasuk juga bagaimana ada peran kita sebagai individu. Tadi ketika berbicara kolbi ya, menaikkan satu tingkat artinya dengan lisan. Di situ mungkin juga ada kewajiban kita untuk berdakwah, menyampaikan. Ya, salah satunya adalah itu, termasuk juga tanggung jawab kita semua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pada kesimpulan, sekali lagi saya sampaikan, silakan di-like, kemudian di-share dan subscribe tayangan acara ini untuk lebih memberikan inspirasi kepada saudara-saudara kita dan juga bisa memberikan pencerahan. Baik Ustaz, di penghujung acara nih, di kesimpulan tentang tadi budaya konsumtif ya, budaya konsumtif sesuai dengan tema kita. Nah kira-kira pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan Ustaz, mumpung kita di awal-awal Ramadan nih, masih panjang hari-hari ke depan. Ya, baru babak awal ya. Baru babak awal. Kira-kira seperti apa nih, Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadi bagaimana Ramadan ini ya mengajarkan kita untuk mengendalikan ya dan mengarahkan keinginan kita ya, sehingga bagaimana membawakan kemanfaatan bukan mencari kepuasan semata. Ya. Jadi sekali lagi esensi dari bulan Ramadan ini kan tadi ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan hawa nafsu. Makanya di tengah gempuran barangkali budaya-budaya konsumtifkan tradisi di kita, bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa mengendalikan hal tadi. Ya. Bagaimana pola kesederhanaan dan bagaimana Rasulullah SAW sebagai uswatun kita, sebagai contoh bagaimana beliau sebagai dalam berumah tangga, dalam bagaimana juga dalam kehidupan sehari-hari menjadikan contoh kita, ya tentu harus kita ikuti seperti itu. Nah, sehingga disinilah penting bagi kita untuk kemudian memahami ya, mempelajari Islam dan sebagainya ya. Makanya disitulah kemudian Rasulullah mengingatkan kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa kita itu mencari ilmu ya, thalabul ilmi itu ya artinya dalam ilmu agama. Ya. Makanya momentum di Ramadan ini seyogianya kita semakin mendalami, ya, mentafakuri dan kemudian mengkaji, menggali, mempelajari, mengamalkan bahkan ya, tidak hanya sekedar teoritis ya, sebagaimana Rasulullah dengan ajaran Islamnya yang apa yang dicontohkan oleh beliau ya sebagainya. Ya inilah momentum untuk kemudian kita semakin memahami Islam ya dengan segala aspek kehidupan, apalagi Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kafah. Jadi tidak hanya bicara tentang ibadah ya, mohon maaf misalnya kan bagus juga kita mempelajari bagaimana dalam masalah kita mengkaji fikih saum ya, fikih sholat ya dan sebagainya, tapi juga harus kita ya secara berproses barangkali ya sesuai dengan umur kita ya, bagaimana meningkatkan dari sisi pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam secara kafah, sehingga tentu kualitas apa yang kita dapatkan dalam di bulan Ramadan ini paling tidak ini yang menjadikan komitmen kita, bagaimana Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Ya, kita berharap kalau Allah berikan umur panjang, ketemu dengan Ramadan tahun depan harus lebih baik juga gitu. Nah, kalaupun sama, ya itu kan sebagai sebuah kerugian. Ya. Apalagi lebih jelek dibandingkan tahun kemarin, suatu musibah gitu. Nah, tentu di awal ini kita punya targetan. Ya, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin kita tingkatkan baik dalam masalah ibadah kita, ya, kemudian dalam masalah
sosial kita, Mas ya, kepedulian ke sosial kita ya diharapkan lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Nah, ini menjadi sebuah targetan kita ya, menjadi Ramadan ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita sampai kita di akhir Ramadan ya, sehingga apa yang Allah sampaikan la'alakum tatakun ini jadi buah takwa ini bisa kita raih, dan bagaimana kita bisa mewujudkannya adalah 11 bulan kemudian. Itu adalah sebuah konsekuensi keimanan, ketakwaan, dan buah dari ketakwaan itu sendiri. Diujinya di 11 bulan ke depan. Betul. Ya karena kalau Ramadan mah sudah terkondisikan lah dengan segala pahalanya dan sebagainya. Nah, justru yang Allah tantang itu adalah 11 bulan kemudian. Apakah kita bertahan ya, mempertahankan apa yang kita dapatkan sebagai candra di mukanya lah, yang kemudian 11 bulan itu kemudian kita tetap istiqomah, atau justru ya apa yang menjadikan kebiasaan di kita di awal-awal Ramadan ketika 11 bulan ya sudah bubar jalan begitu, bubar apa yang kemudian ditempa itu kemudian tidak memberikan hasil. Nah, ini ya mudah-mudahan kita berkomitmen ya, kita berintrospeksi ya, kita bermunajat minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sisa-sisa umur ini, memberikan keistiqomahan untuk kemudian kita kembali kepada ajaran Allah, kita istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan yang paling tidak juga kalaupun kita dimatikan nanti dalam husnul khotimah seperti itu. Baik, demikian pemirsa yang sudah disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Hadi Sucipto SMSI. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita bisa menghindari, diharapkan bisa menghindari budaya konsumsi ini. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga memberikan banyak keberkahan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tayangan ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Kita akan jumpa lagi dalam acara Inspirasi Syariah, menginspirasi hidup bersyariah di episode yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.